Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Kalasnikap Napitupulu dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk menganalisis sebuah video yang bertemakan tentang permasalahan pendidikan dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Damaywati Rai MPD. Berikut merupakan cuplikan videonya. Kalau gue ngomong tentang sistem pendidikan, mungkin udah jadi rahasia umum dan pemikiran banyak orang bahwa ya memang sistem pendidikan ini banyak cacatnya. Gak usah jauh-jauh, banyak banget tokoh-tokoh di Indonesia, mulai dari Deddy Corbuzier, Nadiem Makarim, sampai tokoh internasional kayak Elon Musk atau Sir Ken Robinson, mereka semua mengkritik efektivitas dari sistem pendidikan. Tapi sebenarnya, emang apa sih yang jadi masalah dari sistem pendidikan saat ini? Well, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang perspektif 1% terhadap sistem pendidikan yang kita tempuh saat ini. Dan gue juga bakalan ngasih perspektif tentang apa sih hal yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya masalah dari sistem pendidikan? Well, salah satu science communicator yang terkenal, Neil deGrasse Tyson, bilang bahwa sekolah itu sebenarnya mereward nilai atau IPK. Tapi sayangnya, kehidupan itu nggak nge-reward IPK atau nilai. Jadi bisa dibilang bahwa sekolah itu nggak efektif pengaruhnya buat kehidupan kita. Nah, ini adalah masalah pertama. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu apa sih? Ini bisa aja jadi perdebatan. Mungkin masing-masing dari lo punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau gue akan bilang bahwa tujuan pendidikan itu tentu untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa ngebantu manusia, kita, supaya kita bisa punya skill yang membantu kita dalam menjalani hidup. Skill untuk pekerjaan, skill untuk relationship, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah berperan seperti itu? Udah berperan untuk mencapai tujuannya? Well, Neil deGrasse Tyson bilang bahwa sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena gini, hal yang dihargai di sekolah itu kan nilai tinggi gitu. Lo kalau punya nilai tinggi ya lo dihargai. Sayangnya nilai tinggi di sekolah itu nggak menjamin bahwa kita bakalan bisa siap dalam menjalani kehidupan. Well, emang sih ada riset yang bilang bahwa nilai sekolah itu berkorelasi sama kesuksesan. Tapi ya kalau kita lihat di kehidupan nyata, ternyata sebenarnya banyak juga orang yang nilainya rendah tapi tetap bisa loh masuk ke standar sukses. Bahkan sukses banget. Albert Einstein, Steven Spielberg, dan lain sebagainya. Ini masalah pertama. Sekolah itu nge-reward IPK dan nilai. Tapi kehidupan, ya jelas kehidupan nggak mereward IPK atau nilai. Ini yang pertama. Masalah kedua, kalau kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita memang belajar banyak di sekolah. Kita belajar belasan pelajaran. Ada fisika, geografi, matematika, dan lain sebagainya. Dan kita tahu kontennya. Kita tahu konten yang dipelajari itu apa. Kita tahu apa yang diajarkan. Tapi apakah kita tahu kenapa itu diajarin di sekolah? Apakah semua guru bisa menjelaskan kenapa pelajaran-pelajaran tersebut yang diajarkan di sekolah? Well, gue yakin banget bahwa banyak dari kita yang nggak tahu kenapa sih kita perlu belajar geografi, kenapa sih kita perlu belajar matematika, dan ini mungkin udah jadi rahasia umum gitu, bahwa kita semua sama-sama berpikir bahwa ya pelajaran ini tuh nantinya nggak bakalan kepake gitu di kehidupan, nggak bakal kepake di kerjaan, dan gue bisa jadi setuju sama hal itu gitu. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah itu sebenarnya ngebunuh kreativitas muridnya. Kenapa? Ya karena murid disuruh untuk nurut terus-menerus, untuk melakukan hal yang sama, untuk diajari persis hal yang sama dengan semua orang, dan untuk punya standar yang sama. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus berhenti belajar, kapan harus dapat nilai, semuanya sama. Nah, menurut Sir Ken Robinson, tipe pembelajaran kayak gini itu bikin kreativitas kita mati. Tipe belajar kayak gini, kalau menurut Sir Ken Robinson, sebetulnya itu nggak beda banget sama yang dilakukan oleh buruh pabrik di masa awal industrialisasi. Orang dikumpulin kan di satu tempat, disuruh ngelakuin hal yang sama berulang-ulang, dan dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Nah, dampaknya akhirnya passion orang-orang tersebut menghilang, kreativitas orang-orang juga mati perlahan. Karena apa? Karena mereka nggak dikasih ruang untuk ngelakuin hal yang pengen mereka lakuin. Nggak dikasih ruang juga untuk berinovasi, untuk mengeksplor jawaban-jawaban lain, dan ini jadi masalah yang ketiga kan. Masalah yang keempat, hal yang diajarin di sekolah itu nggak relevan dengan hal yang kita butuhkan. Kalau dalam kehidupan, apa sih hal yang kita butuhin? Well, banyak. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual,
Ada gimana caranya berinteraksi sosial, gimana caranya biar kita bisa ngatur duit, uang gitu kan. Gimana caranya biar kita bisa kerja sama orang lain, leadership, pengetahuan tentang diri, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah sekolah udah ngasih semua itu? Apakah pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu relevan dengan hal yang kita butuhin di kehidupan? Gue bisa bilang, belum. Di pekerjaan gue yang sekarang, di 1%, gue mungkin cuman menggunakan 10-15% ilmu yang gue pelajari di sekolah. Gue beruntung, pekerjaan gue sekarang sesuai dengan jurusan gue, yaitu jurusan psikologi. Dan emang ilmu di sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari luar sekolah formal. Jadi, kalau emang lo udah tahu tujuan lo udah tahu mau ngapain di dunia ini, lo udah tahu diri lo itu value-nya kayak gimana, lo udah tahu lo punya tujuan apa, ya udah gitu. Lo gak usah mentingin sekolah banget. Kecuali tadi, lo mau bekerja di keprofesian yang butuh sertifikasi kayak dokter atau psikolog. Kalau misalnya selain itu ya udah gitu, lo nggak usah terlalu mentingin nilai, nggak usah lah terlalu mendewakan nilai. Kalau misalnya setelah lo punya nilai tinggi, ya pengetahuan lo tetap itu aja gitu. Yang penting IPK-nya nggak di bawah 3. Yang penting lo tetap naik kelas. Selama minimal itu lo penuhi, lo nggak bakalan susah cari kerja. Ya udah gitu, nggak usah dipentingin banget. Kenapa kayak gitu? Karena kita udah sama-sama tahu kan bahwa pendidikan itu nggak seefektif itu. Orang yang punya IPK tinggi kan belum tentu juga untuk sukses gitu. Jadi ya udah, nggak usah ngejar nilai banget kalau emang lo nggak perlu nilai. Lebih baik lo kejar hal yang emang penting buat lo. Contohnya Bill Gates gitu. Dia kalau mau ngejar nilai ya dia bisa sebenarnya. Cuman ada hal yang lebih penting, yaitu ngurus perusahaannya, Microsoft. Akhirnya dia drop out. Tapi tentu nggak mentingin nilai bukan berarti lo gak melakukan usaha sama sekali untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ingat, walaupun Bill Gates itu memilih untuk DO, dia itu pinter. IPK dia sebelumnya itu tinggi. Dan ingat, dia DO dari Harvard. Jadi dia pasti udah melalui tes-tes sebelumnya yang ya pasti nilainya tinggi lah gitu. Jadi ya dia DO-nya karena pinter gitu. Karena dia tahu tujuannya apa. Nah lo juga baiknya kayak gitu. Jadi jangan DO karena lo gak bisa menjalani sekolah gitu. Tapi DO lah karena lo punya tujuan. DO lah karena lo punya prinsip. DO lah karena lo punya ya skill lain yang mau lo kembangkan gitu. Gitu ya. Ingat, poin yang gue sampein di sini bukan nyuruh lo untuk gak mentingin sekolah. Tapi gue menyarankan ke lo untuk lo supaya tahu apa sih prioritas lo di hidup lo, cari tahu tujuan lo gitu. Ini bisa jadi ada di sekolah, bisa jadi enggak gitu. Dan itu adalah pertanyaan yang perlu lo sampaikan ke diri lo sendiri. Sebenarnya lo hidup tuh buat apa sih gitu? Lo sekolah tuh buat apa? Lo ke kampus tuh buat apa sih? Nah kebanyakan orang itu belum bisa jawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang gak bisa jawab pertanyaan kenapa. Nah lo harus bisa jadi orang yang menjawab pertanyaan kenapa gitu. Kenapa sih lo mau sekolah gitu? Kenapa sih lo hidup gitu? Karena benar kata Elon Musk, orang tuh tahu mau belajar apa di sekolah. Orang tuh tahu mau belajar apa di kuliah. Kontennya tahu, tapi orang kebanyakan nggak tahu. Kenapa sih dia sekolah? Kenapa sih dia kuliah? Nah, kenapanya ini padahal yang penting gitu ya. Nah, itu tips yang keempat. Yang terakhir, lo bisa sebarin pengetahuan lo ke orang lain. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibagi ke orang lain. Jadi kalau misalnya lo ngerasa lo dapet insight gitu ya, lo ngerasa dapat insight dari misalnya nonton video ini, lo ngerasa dapat insight dari pelajaran yang lo dapat dari tempat kursus, misalnya dari manapun itu, ya lo bagiin lagi insight itu ke orang-orang di sekitar lo. Lo share video yang lo temuin di internet, lo share video ini, kasih manfaat juga ke orang lain. Dan lo juga bisa bikin proyek gitu, lo bisa bikin tulisan, blog, atau apapun itu yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau lo udah ngelakuin hal-hal yang gue list barusan, tips-tips tadi, gue yakin lo bakalan jadi orang yang sukses, dan jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan lo juga berkontribusi atas perbaikan sistem pendidikan gitu. Karena ya udah gitu, lo nggak mengeluh, lo tetap optimis, lo melakukan segala cara supaya pendidikan jadi membaik gitu ya. Oke, kita akan menganalisis video tersebut dimulai dengan latar belakang. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan orang tersebut belajar secara otodidak. Masalah pendidikan yang sering terjadi adalah buruknya infrastruktur dan bangunan yang kurang mutu, serta guru-guru yang kurang profesional dalam bidangnya, serta kurikulum yang dibuat kepada pendidik yang kurang berguna bagi murid. Dalam rumusan permasalahan, adapun rumusan permasalahan dari pendidikan ini adalah 1. Mengapa pendidikan di dunia selalu mengalami permasalahan?
Kedua, hal apa saja yang dapat mempengaruhi faktor penurunannya sebuah proses pembelajaran. Ketiga, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan tersebut? Dan yang keempat, hal apa yang seharusnya dilakukan di sistem pembelajaran tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat seseorang untuk bisa lebih memahami suatu masalah yang sering terjadi di dalam sistem pendidikan yang ada, serta membuat seseorang pembaca maupun mendengar video ini bisa lebih kritis dalam menanggapi sebuah materi. Inti dari tujuan penelitian ini adalah supaya kita dapat mengetahui apa, siapa, dan mengapa sesuatu hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk pencegahannya. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian tersebut adalah supaya calon pendidik bangsa ini dapat bisa lebih mengkritisi suatu materi yang ada dan dapat memberikan suatu pendapat atau masukan sehingga menjadikan sebuah pemikiran yang baru yang lebih sempurna untuk diterapkan kepada instansi. Kedua, manfaat penelitian ini adalah menambahkan wawasan kita tentang instansi di dunia pendidikan tersebut. Kita masuk dalam permasalahan dari sistem pendidikan. Neil deGrasse Tyson berkata, sekolah meriwayat nilai ataupun IPK, tetapi sayangnya, kehidupan tidak meriwayat nilai ataupun IPK tersebut. Lalu, ia berkata, sekolah yang ada pada saat ini belum mencapai hal tersebut. Hal yang dimaksud adalah membantu manusia dalam menemukan skill untuk membantu dia keberlangsungan hidup manusia tersebut. Jadi, permasalahan yang ada di sekolah pada saat ini ialah 1. Sekolah hanya menghargai murid yang memiliki nilai yang tinggi, tidak menghargai murid yang memiliki skillnya masing-masing. Kedua, sekolah itu hanya menjelaskan apa, bukan mengapa. Jadi sekolah tidak mengajarkan mengapa kita mempelajari suatu pembelajaran tersebut, apakah pembelajaran itu berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Lalu, sekolah itu membunuh kreativitas muridnya. Semua diajarkan dengan standar yang sama. Semua murid yang ada di sekolah diajarkan dengan sama, tidak dibedakan dengan skillnya masing-masing. Lalu yang terakhir adalah, hal yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan hal yang dibutuhkan, sama halnya dengan permasalahan yang kedua tadi. Kita lanjut tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan manusia untuk menjalani hidupnya. Pendidikan juga dapat membantu manusia untuk menemukan dan memiliki skill. Serta semestinya sebuah instansi pendidikan harus mampu membuat muridnya dapat memiliki keahliannya masing-masing, sehingga setiap murid dapat mampu bersaing ataupun unggul dalam bidangnya tersendiri. Keadaan instansi sekolah dalam pemrograman kepada muridnya. Menurut saya, keadaan yang sekarang dalam sistem pendidikan masih sama dengan sistem pendidikan di zaman dahulu. Hanya saja sedikit perubahan di sistemnya, yaitu murid sekarang mampu berpendapat di muka umum walaupun hanya menggunakan bahasa buku. Lalu, murid sekarang sudah bisa dibekali dengan pembelajaran yang bernama kewirausahaan, yang dimana pembelajaran tersebut membuat murid untuk mempersiapkan dirinya untuk menentukan kehidupan ke depannya, baik itu melanjut dalam studinya ataupun membuka sebuah usaha. Pemecahan masalah di sistem pendidikan. Hal yang bisa saya berikan dalam pemecahan permasalahan dalam sistem pendidikan sebagai berikut. 1. Mengubah kurikulum yang baru, di mana ketika murid sudah memasuki masa sekolah menengah pertama, mereka sudah bisa untuk difokuskan dalam bidangnya ataupun keahliannya masing-masing untuk menumbuhkan skillnya. Kedua, memperbanyak guru dalam bidangnya tersendiri. Jadi seorang guru tidak memiliki lebih dari satu pengajaran. Jadi guru sesuai dengan gelarnya yang dimilikinya pada di universitas. Untuk sekolah ataupun untuk anak di usia dini sudah bisa untuk diajarkan tentang moral Pancasila untuk demi kemajuan sebuah negara. Lalu kesimpulannya, dalam sebuah instansi pendidikan harus memiliki sebuah pemikiran yang sangat matang, sehingga suatu program yang akan diterapkan di dalam pendidikan sudah sesuai dengan hal yang terjadi.
dan murid juga akan memiliki skill yang tinggi dan dapat bersaing di era modernisasi ini. Saran saya dari pembahasan kali ini untuk video tersebut ialah video tersebut sangat bagus pembahasannya, namun terhadap instansi pendidikan masih kurang akan ada pengertian tentang antara pendidik dengan murid. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk menganalisis sebuah video. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.